Jadi sebagai leader itu kita harus berperan sebagai navigator. Coba nih saya tanya nih Pak ya, yuk berdiri dulu Pak. Ini navigator nih, navigator itu apa sih Pak? Persepsi beda 50.000. Apalagi apa yang membuat Sari nunjuknya bisa beragam-ragam tuh? Ada tujuannya. Oke, apalagi 50.000. Apalagi? Konsepnya harus jelas. Konsep apa itu? Sorry. Jadi nggak bisa pakai perasaan gitu ya. Betul ya? Jadi kita hanya pakai perasaan. Jadi artinya apa? Ini bagus nih Mbak. Berarti kalau kita sebagai navigator, kita tidak boleh mengandalkan feeling. Paling bahaya Pak. Kita harus menjadi orang yang sangat kritis dan logis. Ya. Nah sayangnya di budaya kita, critical thinking itu kalau lihat ranking Pak ya, di ranking kan ya, di Asia aja Pak, Indonesia itu nomor buncit Pak, soal critical thinking. Makanya hoax itu tersebar paling aktif itu di mana? Negeri kita. Karena kita kalau ngelihat sesuatu kan langsung, apa nih? Bener ya? Wah, tanpa ngelihat. Ini informasi ini bener nggak sih? Ya, kan makanya sering bilang ya, tontonlah video ini sampai selesai, karena kita senang srel, sepotong-sepotong, akhirnya, ini apa nih? Kirim ke temen, apa akhirnya? Ribut, gitu kan ya, orang emosi dan lain sebagainya. Karena senangnya begitu tuh. Kita nggak critical thinking, ya. Saya mulai belajar juga critical thinking ini karena gini ya. Kayak contoh, karena hidup kita nanti ombang-ambing dengan hal. Sekarang saya tanya, dulu ada satu pendapat ya, kita dalam satu hari harus minum berapa liter? 8 liter, kembung Pak. 8 gelas atau 2,5 liter, betul ya? Ternyata seorang dokter bilang itu salah, itu cuma mitos. Kalau badan kita terdiri dari, benar? Salah. Badan kita itu 70% memang cairan, tapi 90% dari 70% itu adalah kalium, natrium, atau air elektrolit. Kalau kita kebanyakan minum, apa yang terjadi? Darah kita bengkak, karena natriumnya anjlok. Jadi sebenarnya fisik kita itu sudah dibuat otomatis. Kalau haus, kita minum. Jangan ngejar target 2,5 sampai 3 liter, itu yang benar Pak. Banyak orang sakit tuh ternyata gara-gara salah minum air. Coba itu dokter ya. Lalu saya cek klarifikasi dokter berikutnya, oh iya benar juga ya. Dokter berikutnya, oh iya benar, berarti cara minum yang baik itu adalah rasa haus. Pak, kalau saya minum cuma 2-3 gelas ya nggak apa-apa, kalau memang kebutuhan fisik kita begitu ya begitu. Karena elektrolit yang dalam itu bukan air. Nah ini contoh nih ya, bagaimana kita harus kritis Pak. Berarti kalau saya ingin tahu informasi tentang kesehatan, saya harus cari dari seorang ahlinya. Tapi berapa banyak dari kita sering nerima masukan, iya ya Bu, wah ribut nggak karuan, tanpa pernah mengecek siapa sumbernya. Makanya negeri paling heboh tuh kita Pak. Seluruh Asia tuh ya kita paling heboh Pak, dibanding negara lain yang dulu Singapura apalagi Pak, orangnya susah Pak, kritisnya apa ini apa, enggak, saya nggak percaya. Nah ini ya, di kita mau nggak semua ditelan aja informasi apapun juga, sampai melundak bingung sendiri. Jadi yang benar bagaimana ya? Nah, ini yang repot nih. Yuk kita sebagai navigator tidak bisa lagi mengandalkan perasaan, logika. Critical thinking dilatih. Ya, dengan apa coba? Supaya kita bisa kritis. Caranya gimana? Nah, kembali ke kayak si itu orang tercerdas di muka bumi. Penasaran, bener nggak sih begini? Masa sih? Ini siapa yang ngomong ya? Siapa yang ini ya? Informasi dari mana ya? Nah, akan ketemu nanti. Gitu kira-kira. Ya, itu satu ya, navigator ya. Yang kedua, kita bicara sebagai fasilitator. Saya setuju tadi tuh. Fasilitator itu bicara tentang bridging, memfasilitasi. Ya. Lalu ada juga kita sebagai leader itu sebagai problem solver. Ya. Pak, kalau misalnya
saya masuk satu area yang bukan expertise saya, lalu harus bagaimana Pak? Kan kalau saya belajar butuh proses, sedangkan saya sudah ditempatkan di posisi situ yang harus segera bisa. Gimana kira-kira? Ini ada cerita menarik Pak ya. Jadi dulu ada cerita tentang seorang orang yang bukan orang teknik, tapi dia harus masuk ke area maintenance Pak. Kan orang teknik ya, orang teknik kan suka iseng ya. Ini bos gua nih dari mana ini? Wah, kita kerjain katanya. Betul ya? Satu mesin dibuat masalah. Ceklek, biarin. Pak, mesin rusak Pak. Gimana Pak ya? Nguji pimpinan barunya nih ngerti nggak? Ya gitu ya. Kalau jadi pimpinan baru nggak ngerti, wibawanya langsung. Wah, tapi pimpinan baru juga harus pinter-pinter nih. Waduh, gua dikerjain nih. Ya, akhirnya dibilang gini. Oke, kumpul semua. Ini kita akan bicara tentang mesin yang rusak katanya ya. Gua kumpulkan semua mekanik, semua tim. Ya, lalu dia bilang gini. Coba, ini Mas, jelaskan bagaimana mekanisme nih mesin. Pura-pura dia kayak ngerti gitu ya. Padahal waktu dijelasin, oh gitu tuh. Oh gitu mesinnya gitu ya. Sambil belajar. Ya, yang kedua, Pak, kalau ini mesin rusak, kira-kira apa yang dicek? Silakan Pak. Jelaskan ke teman-teman. Sambil dia perhatiin, belajar. Oh gitu tuh caranya. Oh ada panel, ada kabel, ada ini. Oke. Ya, begitu ya teman-teman ya. Coba kita tes Pak. Mas yang ketiga, coba perbaiki sesuai dengan tadi teman-teman kasih masukan. Nah, nyala lagi mesinnya. Semua orang tepuk tangan. Wah, gila. Ini bos hebat banget ya. Padahal dia nggak tahu. Jadi seorang pemimpin yang baik itu harus bisa memberdayakan kepintaran siapa? Tim kita. Banyak dari leader merasa bahwa saya harus paling pinter. Saya nggak pernah merasa begitu Pak. Saya memanfaatkan kepintaran semua tim saya kelola, saya jadikan problem solving. Itu yang benar Pak. Jadi saya nggak punya beban berat harus menjadi orang yang paling pinter di departemen itu. Capek Pak, betul nggak? Itu. Nah ini adalah problem solver, gitu kan ya. Lalu yang berikutnya sebagai decision maker. Kenapa ini penting? Ujian terbesar seorang leader itu ini Pak.